gimana ini Bambang Tri ini mencari penelusuran, ternyata dia melakukan penelitian ketemu orang-orang yang dulu jadi teman-teman sekolahnya. Dituangkanlah dalam bentuk buku. Jokowi Undercover 2, lelaki berjasa palsu. Gitu. Nah dari situ saya juga tanya, bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim ijazah itu asli, rata-rata tidak terlibat dalam riwayat ini, ya bukan teman dan sebagainya. Rata-rata umumnya waktu itu ya hanya meyakini berdasarkan kan sudah lewat wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai pilpres 2 kali. Kalau ijazah itu bermasalah kan nggak mungkin lolos. Argumentasi ini juga terpatahkan ketika Bambang Tri juga menjelaskan, kalau ukurannya dia bisa lolos, bisa saja itu lolos hanya administrasi. Secara substansi. Nah kalau yang aslinya dari screenshot atau dari capture kan itu nggak pakai logika waras lagi. Saya nggak tahu ngomongnya apa gitu kan. Loh, saya bilang ijazahnya Mas Lukman ini palsu. Saya harus punya aslinya dong. Betul. Jadi lo aslinya ngambil dari medsos kan. Oke. Gendeng apa kan? Itu kan tidak waras. Ya maaf aja, kita ngomongnya, kita bicaranya adalah bicara masalah logika, kemudian masalah daripada fakta. Itulah faktanya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai polemik isu ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini beredar kan, dikatakan dibuat di pasar pramuka kan gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk KPU Solo sendiri ketika pendaftaran jadi wali kota itu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan prosesnya dulu seperti apa ketika verifikasi ijazahnya Pak Jokowi gitu. Gitu. Okay. Ya untuk proses pilkada waktu itu di 2005 ya, itu saya sampaikan dulu untuk legal standingnya KPU ya. Jadi KPU itu sebagai penyelenggara Pilwalkot di 2005 itu berdasarkan PP nomor 6 2005 ya. Jadi aturan main pada waktu itu PP 6 2005, kemudian PKPU 4 2005, kemudian kalau yang di pemilu Pilkada 2010 itu PKPU 68 2009. Nah, jadi pada waktu itu untuk yang dipersyaratkan itu kan sebenarnya ijazah SMA. Namun jika calon itu menyampaikan ijazah di atas daripada ijazah SMA, dipersilahkan, namun dengan persyaratan tertentu, yaitu harus ada legalisir dan lain-lain. Kemudian pada waktu dilakukan verifikasi dan hasil verifikasi tersebut diumumkan, itu apabila ada penyampaian atau masukan tanggapan mengenai keabsahan ataupun mengenai berkas-berkas ijazah ataupun diragukan ijazahnya, itu bisa melakukan pengaduan sesuai prosedur, yaitu di Panwas, kemudian diproses di Panwas, kemudian dilanjutkan ke kepolisian, kemudian sampai dengan memperoleh kepastian hukum, jadi keputusan hakim. Jadi misalkan nanti di keputusan hakim itu menyatakan itu tidak sah, ya berarti dicabut keabsahannya seperti itu. Kalau pada waktu itu Pak Jokowi waktu pemilu pilkada ya, tahun 2025 waktu menjadi wali kota yang pertama itu ijazah yang digunakan apa Pak? Yang sesuai kalau dari catatan KPU sendiri? Kalau dari catatan KPU menyampaikan ijazah S1, SMA, SMP, SD. Jadi misalkan dari minimal SD sampai yang terakhir. Jadi sampai dengan S1. Kalau S1-nya itu UGM juga nggih? UGM. Oke. Fakultas Kehutanan gitu. Iya. Okay. Kalau untuk proses legalisirnya dulu itu seperti apa Pak? Kalau catatannya itu? Catatan dari hasil verifikasi itu ya sudah sesuai, dinyatakan lengkap, sudah sesuai. Kemudian tidak ada perbaikan, tidak ada
Ada beberapa berkas yang kurang, namun bukan terkait ijazah, bukan terkait, tapi hanya surat-surat secara administratif saja. Dan itu gelarnya insinyur nih. Insinyur. Bukan di KTP insinyur. Oh, bukan dokter Andes gitu. Bukan. Tapi kan Sudah insinyur. bisa apa ketentuan untuk legalisasinya seperti apa sih, Pak? Seperti tabasa dan lain-lain gitu. Ya kalau sesuai ketentuan kan ijazah yang dilegalisir. Jadi kita verifikasi sudah memenuhi persyaratan, ada legalisir, sudah kita nyatakan lengkap, sudah. Apa saja Pak ketentuan legalisirnya, seperti tabasa, tanda tangan basah juga atau gimana? Iya, legalisir tentunya kan cap basah, fotokopi yang dilegalisir kan. Oh iya, itu berarti apa? Tanda tangannya juga basah. Tanda tangan basah tentunya. Jadi itu kan ada checklist ya. Itu kami juga melihat dari beberapa catatan pada waktu itu, ada tabel list itu dinyatakan sah, kurang lengkap atau lain, itu semua sah. Kalau untuk ijazah sah, dinyatakan sah. Dan kalau biasanya Ini ketentuan. begitu menerima dokumen itu, apakah ada verifikasi untuk telepon ke universitas atau gimana Pak biasanya? Kalau dari catatan kami ya dilakukan verifikasi untuk ijazah tersebut. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter, ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari, iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Jadi saudara-saudara, tapi ini fenomena, gak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut, ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ini yang kita waspada.